untuk pembelajaran IPS, muatan IPS ya. Nah, untuk pagi hari ini anak-anak, sebelum kita memulai akan pembelajaran kita mohon pertolongan Tuhan dulu. Kita berdoa. Semuanya ambil sikap doa di rumah ya. Oke, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur ya Tuhan, kami angkat kepadamu pada pagi yang indah ini, karena Tuhan begitu besar kemurahan-Mu, Engkau masih memberikan napas kehidupan untuk pagi hari ini, dan kami masih menikmati akan udara segar untuk pagi hari ini. Bapak Surgawi, untuk pagi hari ini kami akan melanjutkan akan pembelajaran kami, meskipun pembelajaran kami laksanakan secara daring, tapi kami mohon tuntunan-Mu Tuhan, Engkau berikan kesehatan kepada kami semua. Bapak Ibu Guru Tuhan yang mempersiapkan akan pembelajaran yang diberikan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Orang tua kami Tuhan dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak kalau sempat untuk pagi hari ini ya, coba persiapkan bukumu, buku tematik M4C ya. Kita sudah di buku tematik M4C. Nah, untuk pagi hari ini kita masuk di pembelajaran 5 ya, halaman 65 sampai 67. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai karakteristik tempat hidup hewan sesuai ciri-cirinya. Namun sebelumnya Ibu mau kasih tahu sama kalian, mungkin hari ini Ibu hanya menambahkan sama kalian ya, karena di pembelajaran muatan IPA tentang karakteristik hewan ini atau binatang ini kalian sudah pelajari kan? Kalian sudah tahu ciri-cirinya apa, misalnya kelelawar ciri-cirinya apa dan tempat hidupnya seperti apa ya. Nah, coba perhatikan semuanya anak-anak. Kalian pasti tahu semua bahwa semua jenis hewan itu mempunyai karakteristik masing-masing dan mempunyai habitat masing-masing ya. Itu pun berbeda. Misalnya burung, kamu tahu karakteristiknya apa? Mereka bisa terbang, mempunyai sayap, mempunyai paruh, dan yang mereka punya itu mempunyai fungsi masing-masing. Kemudian habitatnya di mana atau tempat tinggalnya di mana ya. Paham semua ya anak-anak, karena sudah dibahas untuk pembelajaran sebelumnya di muatan pembelajaran IPA ya. Nah, anak-anak kalau sempat untuk pagi hari ini Ibu akan menjelaskan lagi sedikit ya mengenai ciri-ciri khusus hewan, kemudian karakteristik tempat hidupnya. Oke, anak-anak kalau sempat, semoga hari ini kalian tetap semangat belajar di rumah ya. Nah, silakan diperhatikan penjelasannya. Oke anak-anak, berikut Ibu akan menjelaskan beberapa binatang. Tahukah kalian binatang apa ini? Oke, ini adalah bunglon ya. Lidahnya panjang dan lengket, mengubah warna kulitnya menjadi serupa dengan warna lingkungan sekitarnya. Nah, ini adalah beruang kutub. Fungsi ciri khusus, beruang kutub memiliki bulu yang sangat tebal untuk melindungi dirinya dari cuaca yang sangat dingin. Mempunyai lapisan lemak sangat tebal, berguna untuk melindungi tubuhnya dari udara dingin. Kanguru, fungsi dan ciri khususnya menaruh anaknya di dalam sebuah kantong di bagian depan perutnya. Ini ciri khususnya ya. Di kantongnya terdapat kelenjar susu dan menjadi sumber makanan selama anaknya berada di kantong induknya. Nah, itu adalah kanguru anak-anak ya. Kemudian lumba-lumba, fungsi ciri khususnya tubuhnya yang licin dan ramping sangat sesuai untuk berenang, memiliki kemampuan ekolokasi dengan sistem sonar ya, mendeteksi lingkungan dengan makanan dengan pantulan suara, bernapas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Pasti kalian sudah tahu habitatnya atau tempat hidupnya di mana ya. Nah, ini bebek. Siapa yang suka bebek di sini ya? Paruh pipi digunakan untuk menyaring makanan dari lumpur. Paruh panjang dan tumpul memudahkan saat mengambil makanan di air. Kaki bebek yang berselaput berfungsi untuk menapak di tanah berlumpur agar kaki tidak tenggelam. Sungguh unik ya anak-anak. Nah, ini ada beberapa hewan. Coba perhatikan, ada ayam, ikan, cicak ya, bukan cecak, cicak.
bebek tadi sudah. Nah, coba kalian perhatikan, ayam itu ciri hewannya pasti kalian sudah tahu bahwa dia adalah termasuk hewan yang bertelur, berbulu, memiliki paruh runcing, dan memiliki sayap. Ciri-ciri habitat lingkungan buatan seperti di pekarangan belakang rumah. Ikan bernapas dengan insang, memiliki sepasang sirip, tubuhnya ditutupi sisik, berkembang biak dengan ovipar atau ovovipar. Dia habitatnya di mana? Perairan, air, Itu tadi penjelasan mengenai ciri karakteristik hewan dan tempat tinggalnya sesuai cirinya ya. Pasti kalian sudah tahu. Misalnya bebek tadi seperti apa? Dia memiliki paruh yang tumpul, ada fungsinya. Kaki yang ada selaputnya itu untuk supaya ketika dia berjalan di atas lumpur mereka tidak tenggelam. Nah, sungguh unik masing-masing ya anak-anak kelas 4. Kiranya dengan penjelasan ibu untuk pagi hari ini kalian bisa memahami tentang ciri atau karakteristik hewan ya. Oke anak-anak kelas 4, untuk pagi hari ini silakan belajar di rumah, cari lagi beberapa binatang, kemudian ya nggak usah sesuai dengan yang di buku. Yang di buku yang ibu belum jelaskan ada gambar kedua dan gambar ketiga, kemudian gambar terakhir. Nah itu 3, jadi tinggal kamu tambahkan ya, tambahkan lagi. Silakan dicari gambarnya, baru tempelkan pada buku tugas kamu. Boleh tidak sesuai dengan yang di buku ya, boleh, yang penting 5 hewan. Nah kamu jelaskan ciri khusus hewan tersebut, kemudian karakteristik tempat hidupnya seperti apa. Oke anak-anak kelas 4, semoga kalian bisa pahami untuk penjelasan hari ini tentang karakteristik tempat hidup hewan sesuai dengan ciri-cirinya. Mereka mempunyai ciri-ciri masing-masing untuk apa? Supaya dia bisa menyesuaikan dengan tempat tinggalnya ya. Oke anak-anak kelas 4, itulah penjelasan untuk hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi untuk semuanya. Semangat pagi dan tetap jaga kesehatan di rumah ya. Lakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, ibu ucapkan selamat pagi, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.